Nah, bener ya, Aleta terlibat sama semua ini? Enggak ya. Aleta itu korban di sini. Lu nggak buka HP ya, Nan? Itu mamaku kenapa ikut-ikutan demo dah? Hah? Mana sih? Biasanya dia juga bodo amat sama masalah-masalah kayak gini. Terus gimana perlakuan kamu ke kamu? Kalau itu sih masih sama aja. Mama masih condong ke aku, papa condong ke Noah. Sabar ya. Nanti juga pasti bakal membaik kok. Mana? Kok sepi banget ya? Banyak yang bolos kayaknya. Hah? Kenapa kok pada bolos? Gak takut apa orang tua lo dipanggil ke sekolah? Enggak lah, orang tua gue aja gue nggak tahu mereka kemana. Aku nyesel tante. Aku nyesel banget ngelanjutin bisnis ini. Dan aku juga nyesel nitipin Sofia ke panti asuhan. Bram, kenapa bu? Kamu gak mau ketemu sama Cassandra atau Prasetyo? Untuk apa aku bertemu dengan mereka, Bu? Selama ini juga mereka menipu aku kan tentang Aleta. Dan mereka juga hampir mencelakai Aleta. Ibu ngerti kamu marah sama mereka. Tapi mau gimana pun, mereka itu orang tua kandungnya Aleta. Tapi aku gak ada hubungan apa-apa sama mereka, Ibu. Ya tapi kan Aleta ada. Ibu mau ngomong apa sih sebenarnya? Ibu mau pertemukan dia sama orang tuanya. Enggak. Sudah cukup, Ibu. Sudah cukup Aleta bertemu dengan orang tuanya. Kemarin Aleta udah ketemu kok sama dia. Kapan? Waktu dipanggil ke kantor polisi. Kenapa gak ada yang bilang sama aku? Kalau bilang ke kamu sih, kamu gak bakal setuju, Bram. Terus berarti Aleta ketemu sama orang tua kandungnya? Begitu? Ketemu. Ibu yang pertemukan mereka. Bu, Ibu ngapain sih ngelakuin itu? Mereka itu orang tua kandungnya Aleta. Mereka punya hak untuk ketemu. Selama ini yang ngerawat Aleta dari kecil sampai sekarang itu aku sama Ayu, Bu. Enggak, mereka tetap punya hak atas Aleta. Tapi tadi Ibu udah bilang kan, kalau Ibu punya rencana untuk mempertemukan mereka. Mau buat apa lagi sih, Bu? Emang yang kemarin itu belum cukup ya? Aleta nolak buat ngobrol sama mereka. Ya emang mau ngobrolin apa lagi, Bu? Aleta harus tahu kenapa orang tuanya naruh dia ke panti asuhan. Aleta udah gak mau tahu. Yang dia tahu cuma orang tuanya sudah membuang dia. Ibu tahu pasti kamu takut kan kehilangan Aleta. Kamu takut kan nanti Aleta ngemaafin orang tuanya dan Aleta balik ke orang tua aslinya. Aleta gak bakalan mau, Bu. Tapi gimana kalau Aleta berhasil dibujuk? Aku tahu kamu sangat menyayangi Aleta seperti anakmu sendiri, Bram. Aleta itu anak aku, Bu. Bukan anak. Iya. Tapi kamu di sini juga kan nggak boleh egois. Tanpa orang tuanya Aleta nggak mungkin ada. Gimana kalau nanti Aleta memilih orang tua kandungnya? Tadi aja kamu yakin kalau Aleta nggak bakal maafin orang tuanya. Kenapa sekarang kamu kayak gini? Aku sebenarnya dari kemarin memikirkan ini, Bu. Gimana kalau misalnya dia lebih memilih orang tua kandungnya dibandingkan aku yang sudah merawat dia? Nggak akan, Bram. Ibu janji sama kamu. Gimana cara Ibu bisa menjamin hal itu? Sekarang Cassandra sama Prasetyo itu lagi di penjara. Nggak mungkin dia bisa ngambil hak asuhnya Aleta. Iya juga. Bener juga kata Ibu. Mantap banget gue. Kenapa lu tiba-tiba berhenti? Latihan apaan sih?
Anjir, kok tiba-tiba sekolah jadi rame kayak begini? Kayak bentar lagi ada demo deh. Demo apaan? Lo gak ngeliat akun IG sekolah kita? Udah dihujat sama orang-orang tuh. Oh ya kalau itu sih gue tahu. Tapi kok gue kayak deja vu gitu ya ngeliat kayak gini. Iya, ini tuh kasusnya kayak kematian Pak Sabarin waktu itu. Iya anjir, yang waktu kasusnya Pak Sabarin ya. Kenapa kesannya sekolah kita jadi kayak bermasalah terus ya? Karena didatengin terus sama wartawan. Dari awal kan emang sekolah kita kagak bener. Sekarang gimana cara kita sekolah? Ya, tinggal masuk aja lah. Ih, lu nggak lihat tuh di depan ada wartawan rame banget. Yang ada kita bakal diwawancarain. Bukannya lu suka ya diwawancarain gitu biar masuk TV? Gak mau ah. Lagi nggak pede gue. Ya terus mau masuk sekolah lewat mana? Yang lain kok pada bisa masuk ya? Ya mereka pasti udah datang dari pagi tuh. Sebelum wartawan-wartawan datang. Juga. Kita agak kesiangan nih. Bukan agak, tapi kita udah kesiangan banget ini. Udah yuk masuk yuk cepetan. Ya udah terus nih gimana caranya? Belakang sekolah aja guys. Ini juga. Kenapa kita nggak kepikiran buat manjat ke gerbang aja? Ini naiknya gimana Sas? Ya tinggal naik aja Nolan. Hah? Nggak ada tangga emangnya? Lu berharap apa Nolan? Mana mungkin ada tangga di sini? Kalau nggak ada tangga gimana cara kita naikin gerbang ini? Tinggal lu panjat ya apa susahnya sih? Enggak, gue gak mau. Mending waktu itu gue minta kunci aja langsung sama guru. Ya emang gimana ntar cara lu ngambil kuncinya? Ya gue masuk dulu ke sekolahnya, minta kuncinya, terus gue keluar lagi buka gerbang ini. Baru masuk lewat gerbang ini, terus balikin pintu lagi. Balikin kunci maksudnya. Kan? Bego kan? Banyakan belajar sih lo. Udah, buruan manjat, keburu kita telat. Ini nih si Nolan. Kenapa jadi gue? Buruan kembar kembir. Akhirnya kita bisa sampai di kelas dengan selamat. Untung aja kita nggak terlambat. Kok sepi ya? Mana anak-anak yang lain? Nggak ada yang datang. Nggak datang atau belum datang? Nggak datang sih kayaknya. Coba aja buka ini grup kelas. Apaan ya? Libur ke ngajak-ngajak. Oh, mereka nggak diizinin sekolah. Oh, yang masalah arwana itu. Berarti cuma kita berempat doang nih di kelas. Yes, nggak belajar. Kita hari ini emang mapel apaan sih guys? Matematika? Ya berarti harapan lo musnah. Ya, karena maupun cuma satu orang yang di kelas, kalau Pak Karyo yang ngajar tetap bakal belajar. Pak Karyo itu cuma bisa nembus hujan badai. Tapi kalau misalnya muridnya udah dikit kayak begini, ya nggak mungkin belajar. Buat apa coba? Udah lihat aja nanti Noah. Ribet loh. Kayaknya masalah ini makin besar deh guys. Kenapa? Lihat dong. Lu kan udah punya HP sendiri. Kenapa nggak ngeliat HP sendiri aja sih? Ya udah, sendiri aja lah. Jadi para orang tua udah rame banget yang demo di depan nih guys. Iya lagi. Ini mak bapaknya siapa coba yang nge-live depan gerbang sekolah sambil demo? Nan, bener ya? Aleta terlibat sama semua ini? Enggak ya? Aleta itu korban di sini. Lu nggak buka HP ya Nan? Enggak. Ya, tapi seenggaknya lu udah tahu kan kalau misalnya Aleta ketemu sama orang tua kandungnya. Hah? Lu nggak tahu Nan? Gue nggak ngerti deh lu ngomong apaan. Dalang dibalik semua ini itu kepala yayasan. Ya itu mah gue tahu. Mereka kan juga udah di penjara. Dan lu nggak tahu juga kalau misalnya kepala yayasan itu adalah orang tua kandungnya Aleta. Lu ngomong apa sih Noah? Gak mungkin lah. Harusnya Aleta ngasih tahu lu nggak sih Nan? Ini gosipnya udah nyebar sampai kemana-mana loh. Bukannya Aleta tuh cuma korban ya? Ya gosipnya sih gitu. Tapi entah kenapa ini beritanya nyebar banget katanya Aleta anak kepala yayasan. Beasiswa Arwana itu nggak ada. Ya mungkin aja, tapi kan nggak dipungkiri juga kalau misalnya Aleta menang beasiswa itu. Gak masuk akal dong kalau misalnya kepala yayasan itu orang tua kandungnya Aleta. Kenapa mereka ngizinin Aleta untuk menang? Ya bisa jadi kan mereka nggak tahu kalau misalnya Aleta itu bukan anak mereka. Orang mereka aja baru taunya mungkin sekarang. Kita juga kaget kalau ternyata Aleta itu anak angkatnya sama orang tua yang sekarang ini. Ya makanya semuanya itu kayak plot twist banget gitu.
Tapi aku suka banget pergi-pergi tiba-tiba gitu. Aduh, bagaimana ini? Sebentar ya, Pak. Halo? Halo, Pak. Bapak ngapain telepon saya? Saya masih diinterogasi polisi ini. Ini sekarang di depan sekolah banyak sekali ada wartawan dan para orang tua. Tapi kan Bapak tidak terlibat. Nggak terlibat, tapi saya juga ikut-ikutan menutupi kasus ini, Pak. Itu kan tekanan dari atas, Pak. Jadi Bapak nggak bisa ngelakuin apapun selain nurut. Iya sih. Tapi tetap aja, Pak. Bapak juga ikut, kan? Ya iya sih. Tapi kalau misalnya saya dan Bu Dewi ya wajar ditangkap. Karena kita memang ada kontribusinya dalam hal ini. Saya takut kalian berakhir seperti Bu Putri. Bu Putri kan emang ngelakuin kejahatan, Pak. Tapi kalau kita kan pure karena disuruh. Tapi kalau memang begitu, saya juga tidak apa. Karena ini memang tindak kejahatan dan patut untuk diberi hukuman. Bapak udah tahu belum? Kalau para orang tua siswa ingin memindahkan anak-anak mereka semenjak mengetahui SMA di Warna terlibat dalam beasiswa Arwana. Beasiswa ternyata memang bencana ya buat kita. Untung saja Aleta tidak menjadi korban berikutnya, Pak. Aleta sudah kembali ke sekolah? Sudah. Tapi saya melihat Aleta sudah berkumpul dengan teman-temannya. Baguslah kalau begitu. Saya masih kaget waktu tahu kalau Cassandra itu ibu kandungnya Aleta. Hah? Bapak tahu dari siapa? Lah, Bapak belum dengar beritanya? Belum? Ya ampun, Pak. Padahal itu sudah sangat trending di aplikasi Y. Saya kan masih di kantor polisi, Pak. Mana sempat saya buka aplikasi Y. Tak. Kenapa, Nan? Gue mau ngomong sama lo. Ya udah tinggal ngomong aja. Gue mau lo jawab jujur ya. Nanya apa sih? Apa emang cuma gue yang nggak tahu info apa-apa tentang lo? Hah? Maksudnya? Berarti bener dong. Kalau kamu itu emang anak dari kepala yayasan. Kamu tahu dari mana, Nan? Bukan cuma aku yang tahu. Tapi satu sekolah juga udah tahu. Hah? Ini pasti kerjaan Zelena. Mengember banget tuh bocah. Bukan. Kita taunya karena ada yang ngirim manifest di akun fanbase sekolah kita. Yaitu, adminnya itu Zelena. Gitu. Nyesel deh gue ngasih tau tuh anak. Jadi bener dong. Mereka itu orang tua kandung kamu. Kalau iya emang kenapa? Iya, orang tua gue emang jahat banget. Gue aja gak mau ngakuin mereka. Kenapa sih, Nan? Aku penasaran deh. Ada cerita apa aja sih selama kamu hilang yang gak pernah aku tahu? Kenapa gitu loh mereka bisa jadi orang tua kamu? Bukan tiba-tiba kali. Emang udah lama mereka jadi orang tua gue. Kalau tiba-tiba gue masih bayi kali hitungannya. Tah, serius dikit dong. Ya ini gue udah serius. Emang lo pikir gue lagi bercanda? Kamu sama siapa sih selama kamu hilang? Udah, diam lu jangan nanya-nanya deh, Nan. Awas gue mau ke kelas. Kamu hilang. Eyang juga hilang. Arthur pun ikut hilang. Kalian bertiga emang janjian buat hilang barengan gitu? Aduh susah, Nan. Kalau mau dijelasin dari awal tuh ribet banget. Tak, aku cuma pengen tahu cerita kamu. Nah sekarang tuh masalahnya kan udah kelar. Tinggal demo di depan tuh ribet banget. Mending ngurusin itu daripada ngurusin gue. Kamu segitunya ya buat menghindar dari aku? Oke fine, kalau emang aku gak boleh tahu gak apa-apa. Hai Nan. Udah lama nih kita gak ketemu. BTW lo tau gak? Selama Aleta hilang, dia itu sama gue tau. Lo gak usah ngaco ya kalau misalnya ngomong. Kalau tiba-tiba mukul gue anjing. Ya udah kalau misalnya lo gak percaya, lo tanya aja sama Aleta. Udah ngapain aja gue sama dia. Bye.
Tuh, lihat. Cakep kan baju gue? Gue juga suka sama bajunya. Tuh, ada lambang sekolah kita di sini. Keren banget lagi desain belakangnya kayak gini. Kainnya juga lembut. Enak buat dipakai. Lah, lu berdua dapet baju pinky-pinky begini dari mana dah? Dikasih sama Leta, dikasih sama Rara. Astaga. Harusnya kalian itu kalau misalnya pakai baju ya pakai yang warna biru atau warna putih nih. Kayak gue menolan. Lu berdua beli di mana sih? Gue mau juga dong. Beli aja di Topshop sama Shopee-nya Saputra Kori Merchandise. Di sana ada banyak banget merchandise Love Academy. Bagus-bagus lagi. Hah? Sumpah? Emang ada apa aja? Bahkan ya ada produk terbaru yang bakal launching. Ada hoodie Black Angel, terus ada jersey SMA Diwarna, dan ada topi Love Academy. Selain itu juga masih ada photocard, pin, abis itu ada tas serut juga, tumbler, baju-baju, masih banyak lah lainnya. Ih, gue juga mau dong. Di mana ya gue bisa belinya? Lo bisa beli di TikTok sama Shopee-nya Saputra Kori Merchandise. Selain daripada itu berarti nggak official produknya. Oh, kalau gitu nanti gue mau beli kaos yang warna hitam aja deh. Jadi couple tuh, dia warna pink, gue hitam, black pink. Gue kalau itu mau shopping dulu lah. Ya, kalian pacar-pacar gue nggak mau ikutan belanja? Belanja lah, langsung ke Shopee sama TikTok Shop-nya Saputra Kori Merchandise. Oke? Tapi ini boleh nggak sih? Gue pengen coba baju yang warna biru deh. Masa pink banget? Mana sama lagi kayak sastra. Gue juga anjir. Masa ketua geng udah gagah dipakein baju warna pink begini. Ya walaupun emang bagus sih kainnya. Gue kasih tahu aja nih cewek-cewek mereka. Halo, Tak. Rara, halo. Uy. Lapar banget. Kasiannya pacarku kelaparan. Ya udah yuk, kita jalan yuk. Astaga. Kenapa sayang? Itu mamaku kenapa ikut-ikutan demo dah? Hah? Mana sih? Biasanya dia juga bodo amat sama masalah-masalah kayak gini. Ya itu artinya dia itu peduli sama kamu. Enggak sih, aku yakin dia pasti punya tujuan lain. Maksudnya dari berondong lain kali. Ya itu kan yang demo bapak. Mama kamu kan sukanya berondong. Dia nyari orang yang seumuran sama kamu, Noah. Hah? Dia nyari yang seumuran kamu, Noah. Jadi takut deh. Takut kenapa? Iya, takut direbut sama mama kamu. Stres kamu. Udah ayo kita ke kantin. Itu mama kamu gimana? Udah biarin aja. Mama aku emang selalu FOMO. Suka banget ngikutin tren orang gitu. Lucu banget calon mama mertua. Awas aja ya kalau sampai kamu jatuh cinta sama mama aku. Ya nggak apa-apa dong. Mata lo nggak apa-apa. Gue rontokin juga tuh bulu-bulu badan lo. Orang tua kamu ikutan demo? Enggak. Kalau orang tua kamu gimana? Ngurusin aku aja nggak sempet, apalagi ngurusin demo. Iya sih benar. Orang tua aku juga gitu. Hubungan orang tua kamu gimana? Udah baik? Udah main membaik sih. Papa juga udah gak main-main sama cewek lagi kok. Syukurlah, berarti udah mulai ke arah yang baik ya hubungannya. Semoga aja deh. Terus gimana perlakuan papa kamu ke kamu? Kalau itu sih masih sama aja. Mama masih condong ke aku, papa condong ke Noah. Yang sabar ya. Nanti juga pasti bakal membaik kok. Ya aku juga berharap gitu. Kamu pasti juga ya? Aku apa? Berharap disayang sama mama aku. Apa sih Nolan? Canda. Maksudnya semoga kamu bisa disayang sama kedua orang tua kamu ya. Kayak udah gak ada harapan lagi deh. Kenapa gitu? Aku udah minta ke mereka buat gak usah datang lagi ke rumah. Kalau emang ujung-ujungnya cuma minta duit. Kalau misalnya mereka minta uang lagi, ya harusnya enggak ya Nolan. Aku selalu nolak pokoknya pemberian dari kamu. Supaya mama sama papa aku tuh gak tergantung sama kamu. Kamu kayaknya harus mulai tegas ya sama mereka, Li. Mau tegas gimana? Nanti malah dibilang anak durhaka akunya. Kenapa gak ada sebutan untuk orang tua yang durhaka juga ya? Gini Kak ngerjainnya. Tuh, kayak gini gampang banget kan? Ah, ngerti nggak? Oh, gitu ya. Ngerti. Makasih ya udah ngajarin kakak. Iya, sama-sama kak. Kenapa kak? Ke kantin yuk. Oh, nggak usah. Aku udah bawa bekal dari mama. Oh, kakak selama ini sarapan kan? Kakak sekarang udah nggak pernah makan di rumah lagi. Loh, emangnya Bibi nggak masak? Nggak enak. Bilang ke kakak ya, kalau misalnya ibu jahatin kamu lagi.
Iya kak, iya. Hai Sas. Kristal, Lamanya udah gak ketemu. lo ngapain di sini? Gue murid baru di sini. Hai Rara. Kalian deket banget ya? Kayak bukan adik sama kakak deh. Hai Kak Kristal. Bentar. Kok kayak ada yang beda ya sama lo? Mana kacamata hitam lo? Gue udah gak pakai kacamata itu lagi, Kak. Enggak sih. Yang beda bukan dari kacamata deh kayaknya. Tapi apa ya? Aku udah bisa ngeliat. Oh, udah bisa ngeliat. Hah? Sejak kapan? Iya, benar banget itu. Ayo demo. Gak setuju, gak setuju. Halo Pak, ikut demo juga ya? Demo, demo. Iya Pak, saya demo. Sama, saya juga Pak. Tapi saya diminta sama mantan istri saya. Katanya dia nemenin anak-anak sih. Ya sama, saya juga disuruh. Sama mantan istri Bapak juga. Mantan pacar Pak. Oh, mantan pacar Bapak sebelum punya istri. Bukan, mantan pacar setelah saya punya istri. Hah? Gimana Pak? Aduh, panas banget. Mamanya Zelena ya? Iya? Kok ibu bisa tahu? Emang siapa sih yang nggak kenal sama perempuan pecinta brondong itu? Saya nggak percaya loh kalau ada yang kenal sama saya, Bu. Oh iya, kenalin. Saya mamanya Rara. Rara? Rara yang mana ya? Mbak Rara pawang hujan maksudnya. Oh, mamanya Zelena ini emang suka bercanda ya orangnya. Ya tapi saya emang nggak tahu, Bu. Rara yang mana ibu maksud? Ya udah lupain aja. Saya mau bahas sesuatu tentang beasiswa Arwana. Oh, kenapa itu Bu? Kenapa? Jadi ya, katanya baik, saya harus akhiri semua permasalahan ini.